Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi untuk kita semua. Yang kami hormati Rektor Universitas Tanjung Pura yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Bapak Dr. Radian. Yang kami hormati Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang kami hormati Wakil Dekan di lingkungan MIPA, yang kami hormati Bapak Ibu, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, yang kami hormati Koordinator dan Subkoordinator di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang berbahagia Bapak Ibu, orang tua mahasiswa yang akan di yudisium pada pagi ini, serta yang kami banggakan saudara-saudara yang akan di yudisium pada pagi ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk bisa berkumpul pada pagi ini dalam rangka kegiatan yudisium mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Tidak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kehadirat Rasulullah SAW yang mana telah membawa kita menuju jalan yang terang benderang. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan yudisium sebagai suatu kegiatan formal yang menyatakan kelulusan dari mahasiswa yang telah menempuh pendidikan di MIPA. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami di Universitas Tanjung Pura. Jika terdapat hal-hal yang masih belum berkenan, kami mohon maaf untuk itu. Namun percayalah Bapak Ibu, kami selalu berupaya memberikan yang terbaik buat pendidikan putra-putri Bapak Ibu semua. Memberikan yang terbaik, memberikan pendidikan yang terbaik, baik hard skill maupun soft skill, merupakan komitmen kami di Universitas Tanjung Pura. Meskipun kami sudah berupaya memberikan yang terbaik, namun perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa untuk program sarjana itu masa studi idealnya adalah 4 tahun. Namun sampai saat ini baru 12% mahasiswa yang bisa menempuh lulus tepat waktu 4 tahun. Sedangkan secara rata-rata masa studi di MIPA itu 5 tahun 6 bulan. Kami terus berupaya untuk memperbaiki ini. Oleh karenanya, kami perlu dukungan dari semua pihak. Mengapa kami seringkali kami harus melakukan sesuatu yang seolah-olah yang butuh lulus itu adalah kami, bukan mahasiswa. Suatu keprihatinan bagi kami atas hal ini.
Seringkali kami menelpon mahasiswa yang kadang-kadang responnya itu sakitnya tuh di sini, Bapak Ibu. Dek, segera lulus, bulan depan ada wisuda. Malah ada yang jawabnya gini. Jadi dosennya itu gini, saya cerita sedikit. Kamu cepatlah, ya kan? Nanti bulan Maret ada wisuda. Itu ya kira-kira omongannya. Ada apa dengan bulan Maret, Bu? Tidakkah itu menjadi sebuah keprihatinan? Dosen mengingatkan mahasiswanya, itu kan artinya cepat siap-siaplah kamu. Kan itu, diterjemahkannya kan harusnya begitu. Dosen mengatakan itu. Tapi jawabnya, ada apa Bu dengan bulan Maret? Nah ini kan sesuatu hal yang menjadi keprihatinan dan harus menjadi perhatian kita semua. Perlu diketahui bahwa masa studi itu mempengaruhi akreditasi. Oleh karenanya kami selalu berupaya mempercepat. Nah, yang lebih mirisnya ini sekarang ini saya rasakan sendiri. Bahwa bulan Januari ini adalah alih semester. Begitu Februari, 1 Februari itu masuk semester baru. Nah, apa konsekuensinya ketika mahasiswa masuk semester baru? Mahasiswa itu harus membayar uang kuliah kembali. Nah, yang sibuk agar mahasiswa tidak bayar uang kembali, tidak bayar uang kuliah kembali itu adalah dosen, bukan mahasiswa. Saya sampai mengosongkan waktu 2 minggu terakhir ini karena ada lebih dari 5 orang mahasiswa saya yang harus lulus. Tapi mahasiswanya tenang-tenang saja. Mahasiswanya tenang-tenang saja. Sudah kita seminarkan, yuk hari ini kamu seminar, sudah dinyatakan selesai, lakukan perbaikan. Segera mendaftar agar kamu tidak lewat sidangnya 31 Januari. Enggak juga. Nah, perlu saya sampaikan ini agar ini menjadi perhatian kita semua. Bagi orang tua saya ingin mengajak ini menjadi perhatian kita untuk mengatakan bahwa begitu tidak gigihnya mahasiswa kita sekarang. Jadi kalau kita evaluasi mahasiswa kita sekarang itu, yang pertama yang tidak ada itu adalah ketidakgigihan. Yang ngotot mahasiswa itu lulus adalah dosen, bukan mahasiswanya. Nah, bayangkan bagaimana profil lulusan ini nanti ketika dia memasuki dunia kerja. Jangan sampai, wah, saya kena ini, apa sih istilahnya sekarang itu, mental illness. Dikasih pekerjaan yang sedikit menantang, wah, saya nggak siap untuk pekerjaan seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak pernah tertantang untuk berjuang. Nah, bagi mahasiswa, mungkin ini perlu jadi bahan renungan. Ya, karena sebentar lagi Anda akan memasuki dunia yang sesungguhnya. Pertarungan yang sesungguhnya ada di luar sana. Jadi, tolong itu menjadi catatan dan perhatian. Pertanyaannya sekarang, setelah hari ini, besok apa? Besok kita mau kemana? Setelah itu, pertanyaan berikutnya adalah, sudah punya bekalkah saya untuk itu?
Jadi mulailah memperhatikan itu, targetnya apa, persiapannya apa. Mulailah dipikirkan dari sekarang. Jika Anda ingin melanjutkan studi, apa sih syaratnya? Sudahkah terpenuhi? Kalau belum, kapan mau dipenuhi? Jika Anda punya target bekerja di perusahaan multinasional, apa persyaratannya? Sudah siapkah bahasa Inggrisnya? Kalau belum, persiapkanlah dari sekarang. Untuk para mahasiswa yang akan yudisium, perlu saya sampaikan bahwa hendaklah kita terbuka. Jangan mindsetnya ini saya hanya fisika, maka hal-hal yang pekerjaan yang tidak berbau fisika saya nggak mau. Orang fisika akan hanya bergelut dengan fisika itu kalau hanya jadi dosen. Perlu saya sampaikan di situ bahwa hanya menjadi dosenlah kita akan berkecimpung dengan latar belakang pendidikan kita. Ketika tidak itu, maka kita akan berhadapan dengan ilmu-ilmu yang lain. Tentu saja kita selalu berharap mahasiswa itu menjadi pimpinan di unit-unit kerjanya. Nah, ketika dia sudah menjadi pimpinan, itu tidak lagi belajar hal-hal yang teknis terkait dengan bidang ilmu. Pasti nanti akan berkaitan dengan bagaimana hubungan antar manusia, interpersonal skills-nya, ya, bagaimana manajemen waktunya, mengelola pegawai dan sebagainya. Oleh karena itu, ya, terbukalah terhadap hal-hal yang di luar bidang ilmu kita. Bapak Ibu yang saya hormati, selain masa studi tadi, satu hal yang menjadi perhatian juga adalah tentang masa tunggu kerja mahasiswa. Masa tunggu kerja alumni. Ya. Jadi ini juga menjadi suatu kriteria dalam akreditasi. Seberapa lama sih mahasiswa kita itu dapat pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja? Tadinya saya termasuk orang yang agak tidak setuju dengan kriteria ini. Bahwa lapangan kerja itu kan bukan domainnya universitas. Ketersediaan lapangan kerja itu bukan domainnya universitas. Tapi belakangan ternyata kriteria itu dibuat untuk memicu proses di dalam perguruan itu menjadi lebih baik. Bagaimana kita membekali mahasiswa kita menjadi lebih baik sehingga dia siap menghadapi tantangan dunia kerja. Selain itu, ternyata kriteria itu dibuat untuk proses manajemen yang jauh lebih baik di universitas. Satu hal yang menjadi autokritik bagi kami di MIPA adalah bahwa jika ingin kita punya mahasiswa itu cepat mendapat pekerjaan, maka kita juga harus membekalinya dengan syarat administrasi yang jauh lebih cepat. Apa syarat administrasi yang harus dimiliki mahasiswa? Ya, ijazah. Kita harus berupaya memberikan ijazah itu dalam waktu cepat kepada mahasiswa. Supaya apa? Supaya dia bekalnya juga punya bekal yang cukup. Nah, terkait ijazah ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa bahwa saat ini ijazah itu mengenal apa yang disebut dengan PIN. Oh ya, PIN itu singkatannya, lupa saya. Jadi semacam nomor register. Yang kami sering menyebutnya nomor PIN. Nah, PIN ini
Jadi ini mohon maaf kepada saudara-saudara, Bapak Ibu yang anaknya lulusnya lebih dari 7 tahun. PIN itu lancar prosesnya kalau mahasiswa itu masa studinya tidak lebih dari 7 tahun. Nah, dalam tahun-tahun terakhir ini di masa COVID, kita memberikan perpanjangan studi 1 semester. Jadi 7 plus 1 semester. 7 tahun plus 1 semester. Nah, ternyata sistem yang ada itu tidak mengenal perpanjangan masa studi. Dia hanya melihat perubahan tahun. Oleh karenanya beberapa orang pasti ada yang merasakan bahwa kami paksa lulus sebelum tahun berganti ke 2023 agar PIN-nya tidak bermasalah, pengajuan PIN-nya tidak bermasalah. Nah, itulah mengapa nanti kalau jika ada di antara adik-adik mahasiswa yang ijazahnya agak terlambat, coba introspeksi diri, ya, lulusnya lebih nggak dari 7 tahun. Kalau lebih dari 7 tahun, mohon sabar menanti. Nah, yang untuk tidak lebih dari 7 tahun, insya Allah prosesnya akan jauh lebih cepat. Ya. Nah, karena ijazah itu butuh proses, kita mengajukan PIN, cetak ijazah, dan segala macamnya. Kami di fakultas mulai periode ini menerbitkan surat keterangan lulus. Diminta, tidak diminta, kami buatkan mulai periode ini. Jadi bagi ada yang meminta, mungkin prosesnya sudah berjalan, ya sudah diterbitkan. Tapi yang tidak meminta, itu kami terbitkan surat keterangan lulusnya. Dan saya mendapat kabar bahwa itu bisa diambil hari ini. Jika mau mengambil setelah kegiatan ini. Kalau tidak, besok-besok juga bisa diambil. Nah, untuk itu, untuk kerja keras ini, ya, bukan saya. Yang melakukan penerbitan surat keterangan lulus itu adalah bagian akademik, Pak Bambang, Mbak Ning. Nah, perlu kita berikan apresiasi, kita berikan aplaus untuk Pak Bambang, Pak Ning, dan staf. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kami berikan itu paling tidak memberikan sedikit bekal kepada adik-adik yang lulus untuk bisa berproses, apakah mau mencari kerja, melanjutkan pendidikan, atau merintis usaha. Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik yang akan di museum adalah mohon dibantu untuk mengisi tracer study. Jika hari-hari berikutnya dihubungi untuk mengisi tracer study. Penelusuran alumni. Data ini penting bagi kami untuk proses akreditasi. Jadi di beberapa bulan dalam tahun ini banyak prodi MIPA yang diakreditasi. Mohon sekiranya bantuan dari adik-adik untuk bisa mengisi data tracer study sehingga itu bisa memberikan nilai tambah atau memberikan tambahan nilai bagi program studi. Sebagai penutup, saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang di yudisium. Semoga kami doakan, semoga sukses berkarir di masyarakat. Tidak lupa, kami himbau juga kepada adik-adik untuk selalu memohon doa dari orang tua ketika hendak melangkah menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Yakin bahwa doa orang tua itu adalah membuka jalan. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Atas nama institusi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, orang tua, dan pada adik-adik mahasiswa,
Mohon maaf sekiranya ada hal yang tidak berkenan selama menjalani proses pendidikan di FIPA, dan jika berkenan pula sampaikan masukannya kepada kami sebagai perbaikan sebagai umpan balik untuk perbaikan di kemudian hari. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan yang diberikan oleh Bapak Dr. Gusrizal MSI. Selanjutnya, kata sambutan Rektor Untan yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik pada Bapak Insinyur